Kemarin saya ke Bandung khusus untuk meminta salinan putusan pra peradilan. Selang waktu kita mau sholat asar itu, karena saya memang awal karir maupun kuliah saya di kota Bandung. Kebetulan rumah tempat saya tinggal pertama kali kota Bandung itu saya tinggal 1 bulan di Riau, Jalan Riau 82. Itu di rumahnya ketua pengadilan Bandung waktu itu. Kebetulan udah kayak keluarga ya sama Pak Muslim Sidik sama beliau. Nah, saya tinggal satu pagar dengan pengadilan. Jadi hampir seluruh pengadilan itu kenal yang senior yang pegawai-pegawai situ. Nah, kemudian saya datang sekalian reuni. Tiba-tiba ada Pak Eman. Saya tegur aja, Pak Eman. Ternyata orang ramah, dia nggak alergi karena di masjid ya. Nah, kemudian dia ngajak foto nggak nolak gitu ya, karena suasana udah pulang kantor, udah apel, udah buru-buru. Nah, di situ kan memberi motivasi. Memang orangnya sederhana. Memang dari penampilan badannya juga, pembawaannya betul-betul saya lihat dengan pegawai-pegawai itu. Ya kita lihat aja di situ ibu-ibu pegawai situ kan. Waktu Amin itu beliau ketawa-ketawa aja gitu. Kita doakan dia juga mendoakan kita. Saya doain buat Bang Farhat. Jadi kebetulan juga ayah saya kan mantan hakim agung, adik saya juga masih hakim, ipar saya hakim, sepupu-sepupunya suami hakim. Jadi nggak kagok lah saya, karena selama juga waktu masih sekolah SD SMP dulu, rumah saya itu selalu di samping pengadilan gitu. Jadi pasti ada masjid di situ. Jadi ketemu hakim nggak ada ketemu untuk satu perkara atau apa, betul-betul seperti hakim juga manusia biasa. Tapi yang penting ketika dia mewakili Tuhan untuk mengambil satu keputusan walaupun hukuman mati atau membebaskan orang, nah, tetap aja dia di luar sebagai manusia biasa yang butuh sosialisasi, butuh silaturahmi. Yang penting tidak ada kaitan perkara. Lagian perkara itu kan sudah putus. Dan saya lihat Hakim Eman juga ke kantor juga jalan kaki. Oh iya. Nah, jadi dia juga dengan satpam situ, dengan pegawai-pegawai situ biasa-biasa aja saya lihat. Cuman putusannya yang luar biasa. Ya ternyata kejujuran seorang hakim itu di bawah tata cara pembawaan. Dia bukan hakim yang menggunakan barang-barang merek mewah. Dia juga bukan hakim yang kaya raya atau menutup pergaulan, dan memang dari awal dia mengatakan bahwa dia memberi putusan bukan yang menyenangkan pemohon ataupun termohon, tapi yang terbaik buat Indonesia. Selamat Pak Hakim Eman, semoga Bapak jadi hakim agung, dan independensi seorang hakim itu sangat diperlukan. Nah, itu sempat saya nanya, Pak, gimana caranya, bocor nggak putusan? Nggak ada bocor katanya, karena dia yang ngetik sendiri, dia ngeprint sendiri gitu. Jadi nggak ada intervensi, nggak ada apa, itu aja kata dia gitu. Bagus. Kalau hakimnya nggak bisa mengetik, pasti sekretarisnya atau asistennya tahu kan kalau dia, atau majelis, tapi ini kan tunggal. Nah, inilah rahasia hakim itu. Saya juga pernah waktu itu dengan ayah saya nggak pernah cerita putusan, kecuali kita mendengar ayah saya memutus apa setelah itu. Dan memang jiwa hakim untuk menjaga rahasia itu udah mendarah daging. Jarang hakim yang mau membuka rahasia atau bocor. Bang, banyak yang bilang katanya Hakim Eman ini kalau kerja itu pakainya motor skuter. Ini Ya, mungkin Bang Farhat gitu. kelihatan nggak waktu ketemu, atau jalan kaki aja atau gimana? Kadang jalan kaki, kan dia kos saya di belakang. Ayah saya juga dulu waktu jadi hakim tinggi Jakarta dia ngekos juga. Nah, akhirnya waktu ibu saya ikut ke Jakarta, orang-orang hakim di Bandung itu 1 tahun 12 juta, ayah saya cuma rumah kontrakan 4 juta, lebar 5 meter, panjang 10 meter, 2 kamar, dalam kamarnya cuma 2,5 meter kali 3. Makanya waktu saya jadi lawyer dulu, ayah saya udah pindah daerah, rumahnya masih ada adik saya jaga sebelum punya rumah Jakarta. Saya ajak teman-teman saya, ayo kita magang. Mau magang itu bukan di kantor yang mewah, tapi tinggal di rumah ayah saya yang sederhana. Kalau kalian udah lolos tinggal di sini 1 bulan, berarti kalian
akan menghadapi kemudahan, dan kalau ada kesusahan akan terlalu, badai pasti berlalu. Saya nggak tahan, cuma beberapa hari itu ya saya pilih hotel. Nah akhirnya saya bilang salut gitu. Kemudian sampai di Jambi juga ya saya, kompornya masih kompor sumbu juga tahun 2000-an. Akhirnya saya pergi beli kompor gas. Kemudian kompor lamanya saya sembunyi, saya buang aja gitu kan. Oh ya saya warna, wah ya kompornya daripada meledak terbakar ya. Akhirnya lama-lama mereka belajar pakai kompor gas. Jadi Eman termasuk ayah saya juga adalah hakim-hakim yang sampai sekarang sangat sederhana, sangat, justru menurut saya ayah saya lebih sederhana daripada hakim-hakim yang saya pernah lihat. Tapi ada juga beberapa orang yang ayah saya bilang dia lebih sederhana lagi. Ada beberapa hakim juga yang rumahnya nggak dicat, ayah saya beliin cat, ayah saya bawain cat. Ini bukan uang sogoan katanya kan, ini dari saya. Ada karena hakim-hakim tersebut mungkin gajinya cukup, tapi istrinya ada yang sakit, anaknya sakit, ada yang sekolah, jadi gaji saya tidak cukup. Kedepan mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kesejahteraan hakim, karena hakim itu godaan untuk mendapat uang atau tidak adil banyak. Tapi kalau diberi servis yang bagus, ya maksudnya nggak usah yang berlebihan, yang rajin dan yang memiliki kebutuhan, misalnya anaknya sekolah digratisin, bensinnya gratis, kasih mobil, kasih rumah gitu. Ya rumahnya yang jadi milik gitu, sehingga mereka tidak tergoda untuk disuap. Oke, Bang, ini kan semenjak saat ini tuh Pak Eman sering live di TikTok, terus banyak warga yang nonton dan ngasih gift juga. Bang Farhat ngelihat fenomena ini gimana, Ya, Bang? apa-apa. Rakyat itu merindukan hakim seperti itu. Saya sempat salaman dan terakhir saya sempat mencium tangan hakim itu, seperti mencium tangan orang tua saya. Mungkin dia kaget ya. Padahal di kelas di Unpas itu dia ada satu tingkat saya. Tapi begitulah, saking saya apresiasi ketemu dia dan tidak sengaja waktu itu salaman, pas pulang pasin salaman tuh Pak, saya cium pipi kiri kanannya gitu. Terus saya cium tangannya ya, dia menolak, tapi tetap saya sempat mencium tangan harum, tangan keadilan yang saya rasa ini artinya nggak semua orang bisa merasakan cium tangan yang orang lagi hangat dia. Saya udah ngerasain. Tiap hari saya juga nyium hakim yang mulia, bapak saya walaupun sudah pensiun. Nah, tapi kalau hakim-hakim yang lain bisa mengikuti jejak Pak Eman, dan ya mungkin mudah-mudahan suatu saat saya juga bisa menjadi hakim agung. Doain ya. Oke, terakhir nih Bang, dengan hal itu tuh jadi kan banyak masyarakat yang ngasih gift, tapi kata Hakim Eman tuh kayak udah nggak usah ngasih saya gift, kenapa, buat apa, bla 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 gitu. Jadi kayak ngapain sih ngasih saya gift gitu loh. Nah kalau dari Bang Farhat sendiri mungkin ngelihat itu Ya, jadi gimana rezeki. Bang? Kalau dia kasih gift ya rezeki, dia main media sosial. Kalau banyak akunnya, kemudian dia dapat hadiah dari YouTube, ya itu memang nafas orang. Siapa aja itu kan tidak korupsi. Korupsi Iya, itu benar. kalau minta-minta atau jual beli perkara. Kalau dia TikTok dan dia mengajar orang ilmu, kemudian ada yang ngasih gift dari kuota yang dia dapat untung, ya itu alhamdulillah. Allah akan memberikan rezeki orang dengan cara apa aja, dari mana saja. Oke? Oke. Doa mungkin satu lagi, maksudnya harapan untuk Hakim Eman untuk Hakim Agung. Sehat, panjang umur jadi hakim agung ya, dan seluruh hakim yang ada di Bandung juga semua bisa jadi hakim agung, karena satu hakim bersih semua, satu hakim kotor ya bisa juga kotor semua walaupun tidak semua. Semoga Allah mengangkat derajat Pak Eman, mungkin memuliakan dia, memuliakan hakim-hakim Indonesia. Tenang hakim-hakim Indonesia, kalau ada yang dilapor-lapor ke Komisi Judisial, saya akan membela. Jangan takut dengan kura-kura ninja, karena kura-kura ninja orang yang tidak punya legal standing yang ngancam-ngancam Hakim Eman dan mau demo, sombong. Catat, tandai ya, kura-kura ninja ya Pak Hakim, Pak Hakim. Karena kemuliaan hakim itu ada di putusannya. Jadi walaupun mulut-mulut besar, omongan-omongan besar, orang-orang yang jahat, pengacara-pengacara jahat, pengacara-pengacara penjahat yang melaporkan hakim-hakim baik itu bisa nggak usah dibalas, tapi nanti akan Tuhan akan hukum. Mereka saya bilang tidak takut hukuman dunia, tapi cukup dia di akhirat neraka nanti. Ya, kalau kurang ninja masuk neraka kau.